Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berjumpa kembali dalam program Podcast GPDI Eklesia Karamulya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu dalam segmen rahasia. Renungan Harian Eklesia. Mari kita akan melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud beserta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, maka orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengadakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah menjadi pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Kita sudah membaca dalam ayat-ayat yang telah ditarenungkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini. Kita memahami bahwa saat itu Daud dalam keadaan yang sangat terjepit. Daud dalam keadaan yang sangat tertekan. Bahkan di dalam ayat yang keempat, Daud menangis. Menangis bukan karena ada sesuatu yang bergembira, tetapi sangat-sangat terjepit, sangat-sangat tertekan. Itu yang dialami oleh Daud. Namun kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tentu kondisi saat ini dalam dunia bisnis, mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, mungkin kita sedang terjepit, sedang tertekan, tidak dalam kondisi yang tidak baik, mungkin dalam kondisi yang memprihatinkan sekalipun. Namun kita mau belajar dari Daud saat ini, yaitu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun kita dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang tertawan, sekalipun dalam keadaan yang tertekan, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu menjadi pertanyaannya, Daud menguatkan kepercayaannya itu kepada Tuhan dengan apa? Maka kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 23, dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-16, maka dikatakan satu perkataan dari Yonatan. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Korasa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah.
Di sini kita melihat bahwa Yonatan mengingatkan bahwa Daud itu harus menguatkan kepercayaannya terhadap janji Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang membuat kita mungkin menjadi putus asa, maka pada saat ini firman Tuhan mengajak, percayalah, peganglah terhadap janji Tuhan. Jangan ragu terhadap janji Tuhan, karena janji Tuhan menurut pemazmur dikatakan itu telah teruji. Janji Tuhan sudah terbukti. Karena itu Daud pun berkata dalam Mazmur 119, ketika aku tertindas, maka aku mengingat tentang janji-janji Tuhan. Jadi sekali lagi pada malam hari ini, satu nasihat dari firman Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tantangan, di dalam segala sesuatu yang tidak baik terjadi, mari kita belajar seperti Daud, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu melalui janji-janjinya. Saya yakin ketika kita pegang janji Tuhan, ketika kita pegang kepada Allah Sang Pemberi janji itu, maka seperti Daud dalam ayat-ayat berikutnya dalam 1 Samuel pasal 30, maka Daud mengalami kemenangan. Karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi yakinlah pada saat malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini, akan diberikan kemenangan. Asalkan kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai hari ini dan seterusnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat saat malam ini kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, mungkin kami ada dalam keadaan tertekan, kami dalam keadaan sakit, kami dalam keadaan yang tidak baik saat ini sekalipun. Tetapi firman Tuhan mengajak untuk kami terus percaya kepada Tuhan, terus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan terhadap janji-janji Tuhan. Karena janjimu sudah terbukti, janjimu nyata bagi kami. Berikanlah kemenangan, berikanlah kelepasan. Terima kasih Tuhan, berkati di mana kami boleh berada, berkati dimanapun kami boleh saat ini. Tuhan menyertai kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami pohonkan doa ini. Amin.